Yo yo yo, what's up guys? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Koko Dugo. Oke guys, di konten kali ini kita akan kembali membahas mengenai konten dari Mr. Godfathers of VTube Haters, yaitu yang terbaru mengenai leader VTube ini ditarget Kemenkominfo karena sebar hoax. Oke guys. Jadi di awal konten gue ini gue kembali akan mengingatkan kepada kalian semua untuk kembali lagi mengingat selalu pesan-pesan yang selalu dan berulang-ulang gue sampaikan kepada kalian semua, bahwa jika kalian tidak menyukai dengan karya atau pendapat seseorang, maka jangan menyerang personalnya, tetapi mari kita berdebat, membuat konten positif mengenai objeknya, apa yang sedang dibahas. Jadi bukan mengenai personal gitu guys ya. Gitu. Jadi gue selalu menghimbau untuk kalian semua, jika ingin debat atau menjawab ataupun memberikan pembelajaran mengenai suatu hal, khususnya dalam hal ini mengenai VTube gitu ya. Ya udah, sajikan informasi-informasi yang positif mengenai VTube gitu. Tetapi jika sudah di luar daripada itu, dan khususnya gue berkali-kali gue ingetin lagi, gue tidak pernah mau untuk membahas mengenai masalah antara personal dengan personal, karena itu adalah masalah orang tersebut gitu ya guys ya. Dan itu udah berkali-kali gue bilang, bahkan di kolom komentar gue itu banyak sebenarnya yang meminta gue untuk mereview daripada kebetulan subjek yang disebutkan di kontennya Mr. Godfather kali ini ya. Jadi gue udah berapa kali dimintain untuk mereview juga gitu, tapi gue selalu nggak pernah mau. Karena kenapa? Karena itu sudah sifatnya personal dan sesuai dengan apa yang gue selama ini sudah bicarakan, bahwa gue tidak pernah ikut campur dalam urusan personal. Tetapi ayo, kalau kita mau bahas mengenai VTube, mengenai konten, ayo gitu ya. Oke guys, jadi di kontennya Mr. Godfather bisa gue ambil kesimpulan bahwa masalah yang tadinya mungkin antara pribadi dan personal akhirnya menjadi umum karena sudah disoroti Menkominfo, karena ternyata mendapat dugaan di dalamnya adalah menyebarkan hoax gitu ya. Jadi untuk hal itu gue tidak akan banyak membahasnya, karena itu adalah balik lagi ke konten personal masing-masing. Dan makanya kenapa kalau jika kita berkonten, jika kita membangun sebuah opini, itu harus sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Oke. Nah, ada satu poin yang gue ambil di dalam kontennya Mr. Godfather, bahwa dari Kemenkominfo, khususnya Dirjen Aptika Pak Samuel kalau nggak salah namanya, yang disebut oleh Mr. Godfather, bahwa VTube tidak pernah mengurus izin sampai saat ini di Kemenkominfo. Oke. Nah, info ini adalah gue ambil berhubungan dengan konten gue yang terakhir mengenai VTube bubar tentunya. Itu gue mengatakan bahwa jadi selama ini izin apa yang sedang diurus oleh VTube. Oke. Seperti yang kita tahu juga di konten Mr. Godfather juga yang sebelumnya, ada juga yang membahas mengenai perizinan yang sedang diurus oleh VTube, tetapi itu hubungannya dengan perdagangan dan bea cukai. Maka dari itu kita menanti-nanti apakah sebenarnya izin yang sedang diurus gitu ya. Tampaknya feeling gue ini makin benar guys, mengenai saga VTube yang tidak berakhir semalam gitu ya. Tetapi saga ini masih panjang. Tampaknya ini akan benar. Lalu tidak akan banyak yang akan gue bahas mengenai konten Mr. Godfather mengenai VTuber yang berhadapan dengan hukum.
yang sudah menyebarkan hoax dan lain-lain, gue tidak akan membahas lebih banyak. Nah, tetapi ada juga di luar itu yang ingin gue bahas, apa yang harus kita lakukan sebagai VTubers di masa-masa seperti ini sekarang, di mana saatnya sekarang kita tidak menjalankan misi, lalu menanti berharap-harap cemas gitu ya. Nah, gue anjurkan guys untuk kalian sebenarnya ikuti saja himbauan daripada, sebenarnya ini adalah himbauan yang positif gitu ya, daripada VTube sendiri. Di pengumuman VTube sendiri itu dari manajemen pun ada menghimbau untuk kita mengikuti sosial media resminya dari VTube. Nanti akan ada update di sana, dan juga melalui meeting online di situ nanti akan diberikan informasi dari pihak manajemen. Oke. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya, kita terus pantau aja ya, pantau kalau memang ini benar atau tidak. Tetapi ada satu hal positif yang ingin gue sampaikan ke kalian adalah mengenai himbauan daripada manajemen untuk terus mengikuti pemberitaan melalui meeting online dan juga sosial medianya VTube. Itu di hari ini nanti gue akan tampilkan juga ada undangan dari salah satu leader VTube yang lumayan terkenal ya, gitu, lumayan terkenal karena sering muncul juga di YouTube, dan juga kebetulan kemarin yang ikut meeting, salah satu dari yang ikut meeting dengan Mr. Jackboy dan juga leader-leader lainnya, kita udah lihat di videonya. Nah, itu hari ini mengadakan yang namanya meeting online guys, meeting online. Jadi gue agak yakin sih guys bahwa saga ini belum berakhir. Karena kenapa? Jika kita pelajari dari aplikasi-aplikasi sebelumnya yang sudah bubar jalan, ya, khususnya yang pernah gue ikut lah ya, Animal Kingdom dan lain-lain itu, dimana pada saat bubar jalan, leader pun sudah tidak bisa dihubungi, manajemen pun udah nggak tahu di mana, dan kita dibiarkan seperti anak ayam kehilangan induk. Ya. Tetapi di sini anehnya ada meeting online dan juga masih ada pemberitaan melalui akun official Instagram daripada VTube, jadi dari Instagram, Twitter ataupun Facebook dari VTube yang terus mengupdate kondisi sampai hari ini tanggal 17 Februari ya. Jadi nggak seperti biasanya jika aplikasi yang lain bubar jalan. Jadi gue menganggap ini masih ada saga VTube yang selanjutnya yang di bulan Maret. Tapi seperti apakah saga itu? Karena seperti yang kita tahu, izin yang diurus adalah bukan izin dari Kemenkominfo. Oke, kita sudah memperoleh informasi dari Mr. Godfather bahwa dari Dirjen Aptika Kemenkominfo, izin Kemenkominfo tidak pernah diurus ya. Jadi yang terbaru ini, apakah ini benar-benar e-commerce ataupun apa yang selama ini dijanji-janjikan, ya kita hanya bisa berharap dari janji-janjinya aja guys ya. Jadi apa yang harus kita lakukan saat-saat ini, kita keep it low guys. Gue menghimbau untuk kalian, jika kalian ingin mendukung VTube, khususnya untuk para member-member dan juga para VTubers, jika masih ingin terus mendukung VTube, keep it low for a while. Maksudnya untuk sementara kita bersikap defensif dulu, karena tidak ada yang bisa kita harapkan daripada janji-janji ya. Belum ada kenyataan nih, baru hanya janji-janji gitu. Jadi kita harus keep it low dulu sampai nanti janji itu insya Allah menjadi kenyataan gitu ya guys ya. Jadi kita tunggu dulu sampai awal Maret kira-kira yang terjadi seperti apa. Sementara dalam kondisi seperti ini pasti akan banyak hujatan daripada haters, pasti. Karena pasti digembor-gemborkan, akhirnya tutup juga, akhirnya. Nggak perlu untuk berlebihan untuk membalas pendapat ataupun dari cemoohan daripada haters ya. Tidak perlu berlebihan guys, cukup keep it low saja. Kalaupun nanti memang ini menjadi nyata, nanti mereka pun akan terdiam sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu membalas dengan capek-capek, ngeluarin tenaga dengan mulut, dengan kita berusaha menjelaskan semampu kita, percuma. Kita capek gimana pun juga,
Ya seperti udah gue bilang ya guys ya, orang Indonesia itu kadang-kadang aneh gitu, kadang-kadang aneh untuk sesuatu hal yang mereka suka, padahal mungkin mereka juga hanya tahu dari luarnya saja, tidak tahu seluk beluknya gitu. Contohnya misalkan gitu ya, wah gue suka oleh satu klub Manchester United atau Arsenal, pendukung setianya gitu ya, nggak pernah dibeli imbalan apa-apa, nggak pernah dapat apa-apa dari klubnya itu, tetapi mereka bela mati-matian tuh guys, bahkan sampai ada garis kerasnya segala macam. Aneh gitu kalau manusia gitu kadang-kadang ya. Tapi ya udah, gue menghimbau untuk kalian keep it low for a while, oke? Cukup bersabar seperti pesan daripada PLC 020. Pak Louis waktu itu mengatakan bersabar, tunggu saatnya. Oke, jadi kita keep it low aja. Oke. Nah, ya, tapi dalam hal ini gue juga ingin memberikan appreciate kepada VTube karena sudah berhasil membuat suatu komunitas yang ini ya, komunitas yang cukup baik walaupun belum sempurna gue bilang. Karena kenapa? Seperti yang kalian lihat di iklan-iklan daripada di dalam VTube yang selama ini sudah ada ya. Jadi seperti ada yang mengiklankan restorannya, lalu nggak lama muncul iklan lagi foto-foto di mana para VTubers makan di restoran itu untuk saling mendukung sesama komunitas VTubers. Itu adalah salah satu hal positif dari beberapa hal negatif daripada VTube yang selama ini banyak dibicarakan gitu. Jadi ada juga hal-hal positif, gimana pun juga tidak sempurna. Jadi ada hal positif, ada hal negatif dalam VTube gitu ya. Nah, gue melihat hal positifnya itu, mereka berhasil membangun komunitas yang saling mendukung satu sama lain guys. Termasuk juga dalam hal seperti yang kalian lihat di channelnya Verikunya yang terbaru. Silahkan kalian lihat juga di channelnya Verikunya yang terbaru, di mana beliau membeli produk hasil daripada karena iklan di VTube gitu ya. Jadi banyak hal positif dan juga ada juga hal-hal negatif, tentu tidak ada yang sempurna gitu. Ya kita ambil aja yang baik-baiknya seperti apa, dan juga untuk yang buruk-buruk ya kita perbaiki agar menjadi lebih baik gitu ya. Jadi ya kita dukung dengan cara-cara yang positif guys ya, jangan sampai menggunakan cara-cara yang salah. Ada yang berbeda dari diri gue hari ini, apa? Tampak ganteng menggunakan kaos ini guys. Di sini ada tulisannya adalah apa? Educator itu adalah seperti guru ya, memberi ilmu. Jadi dalam hal ini kenapa gue memakai kaos ini, karena gue mengharap dari apa yang gue sampaikan bisa memberikan ilmu bagi kalian gitu ya, yang positif tentunya gitu. Dan juga guys, di VTube ini kenapa gue bilang ada suatu membangun komunitas yang baik, gue mendapatkan kaos ini itu adalah dari salah seorang VTubers juga guys, yang mana gue nggak pernah kenal sebelumnya. Ya pokoknya bener-bener asing buat gue, dan tiba-tiba lalu nonton channel gue dan langsung bilang gue menyukai channel Koko, dan karena gue suka terhadap channel Koko, makanya gue mau memberikan hadiah gitu. Jadi seperti fans lah ya gitu ya. Tetapi gue agak aneh sih sebenarnya kalau punya fans, karena gimana ya, aneh aja gitu, gue merasa aneh aja. Karena kalau kalian lihat di channelnya Panji Pragiwaksono, itu ada alasan kenapa Panji tidak mau punya fans. Termasuk gue juga sebenarnya sebagai orang biasa gue agak aneh gitu kalau punya fans, karena ada 3 hal. Satu, katanya fans itu kadang-kadang suka berbuat yang aneh-aneh ya, kadang-kadang terhadap idolanya, bahkan bisa ada potensi untuk mencederakan idolanya. Seperti yang selama ini kita tahu kisahnya John Lennon itu meninggal di tangan idolanya ya kan. Lalu kedua, saat punya fans kehidupan pribadi akhirnya jadi ini ya, jadi harus menuruti apa yang mau fans mau jadinya gitu. Jadi kalau kita suatu hari ini misalkan ada fans yang tidak suka dengan
merokok misalkan gitu ya. Tiba-tiba ngeliat idolnya merokok, wah langsung dihujat dan segala macam, kan aneh gitu kan. Jadi kehidupan pribadi jadi hal jadi hujatan nanti, jadi ke bawah-bawah juga, jadi publik jadinya. Nah itu kenapa tidak mau punya fans ya. Yang ketiga juga kenapa Panji tidak mau punya fans itu dikatakan bahwa apa ya, lupa gue juga. Ntar kalian lihat lagi lah Panji di kontennya itu ngomong apa gitu masalah fans. Pokoknya 3 hal lah gitu. Jadi ini cukup aneh, tetapi ya ini satu gue bilang komunitas yang baik yang dibangun oleh VTube, di mana gue berterima kasih atas yang sudah memberikan kaos ini. Dan juga gue, kalau kalian lihat kaos ini bagus ya, kalian juga bisa pesen guys kaos ini ternyata. Jadi untuk kalian yang memiliki komunitas atau kalian bekerja di kantor kalian ya, terus kalian mau mengadakan event dan apa dan butuh untuk pembuatan kaos, kalian bisa menghubungi daripada nanti gue taruh IG-nya di sini ya. Ini adalah sahabat VTubers kita yang kebetulan memiliki usaha dalam pencetakan kaos dan baju. Jadi untuk sesama VTubers, komunitas VTubers, jika kalian ingin memesan kaos ataupun baju, silakan kalian hubungi IG, nanti gue taruh di sini. Oke. Menghubungi IG ini kita dukung ya. Dukung sesama VTubers untuk saling bantu membantu ya guys ya. Itu saja pesan gue dari gue untuk pada kalian para VTubers. Jadi kita tunggu saja, saga ini bisa gue pastikan masih berlanjut guys VTube. Tetapi seperti apa itu layaknya seperti film yang mau keluar dan direkturnya bilang nanti dulu, tunggu saatnya. Kita nggak mau kasih spoiler gitu. Kita hargai usaha daripada manajemen dan juga para leader untuk menenangkan para member-membernya dengan terus mengupdate selama proses sampai awal Maret ini. Kita dukung untuk para leader dan juga para manajemen untuk terus mengupdate dan juga untuk memberikan informasi melalui sosial media ataupun meeting-meeting online lainnya. Itu adalah salah satu cara positif dari para leader dan manajemen untuk menenangkan para membernya, seperti apa yang dikatakan oleh CEO-nya, bahwa membernya adalah keluarganya, adalah rumahnya. Tentu saja dalam hal ini CEO, manajemen, jika memang merasa ini adalah rumah dan membernya, mereka pasti akan berbuat yang sebaik-baiknya, berusaha yang terbaik untuk menenangkan situasi saat ini ya guys ya. Jadi itu aja pesan dari gue. Oke, dan juga sekian juga konten gue mengenai review video yang walaupun sedikit, hanya cuma di awal-awal. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe jika kalian suka. Dan juga agar kalian tidak ketinggalan konten-konten Koko Dugong yang lainnya. Oke guys, see you guys, bye-bye.